Kak Fitros, Apa? 2 minggu lalu di sekolah aku ada market day. Wah, kamu jadi apa namanya? Aku Jadi jadi yang jualan iya, dengan teman-teman aku. jadi Hmm, saudagar cilik iya. gitu. Terus Tapi masih ini ketagihan sih market day-nya, cuman acara market day-nya cuma satu kali satu hari setahun. kan cuman dapat berapa kamu waktu itu jualan? Oh, sama teman-teman sih. Mm-mm. Modalnya 100.000. Terus abis Kembalinya itu kembalinya 50.000. rugi dong, Kak Rugi ya? Fitros. Oh ternyata kamu ngerti ya. Jadi aku kepikiran kayaknya aku ketagihan deh jualan. Tapi Wah, kayaknya kalau nunggu market day kan 1 tahun lagi. lama dong bisa ngumpulin duit Tapi Kak kan? Fitros, aku kepikiran yang jualan kayak di TikTok itu loh. Oh, seperti Fix gitu-gitu oh, loh, Kak pokoknya Fitros. harus fix dulu ya, fix dulu Iya. gitu. Kayak kakak kita, kakak Zila itu kan, kakak kamu kan? Iya, cuman aku nggak ngerti cara Hmm. ngepost barangnya Ah. atau apa gitu. Kak Fitros Aha. bisa? Kenapa Kak Fitros? Aha, Iya. kalau gitu kamu akan Kak Fitros kenalkan sama ngapain dia Kenalin dengan siapa Kak Fitros? sama temen Kak Fitros. Mhm. Nah, dia nih ya, dia jago jualan di Tanah Abang. Jauh- Bukan, jauh kali Kak bukan. Fitros. Jadi beliau ini adalah pakar lah, sudah bisa dibilang expert di Sumatera Barat karena beliau ini sering diundang sama instansi-instansi, BUMN dan berbagai Jadi- pihak untuk yang mau belajar berjualan atau istilah kerennya tuh digital marketing. Oh, Nah. kirain dia pedagang TikTok. Gitu. Mungkin dulu juga. Oh, mungkin dulu. Emang siapa Sebelum- temannya Kak Fitros? Nah, dia ini, jadi kan selain digital marketing, beliau ini juga punya akun Instagram yang sudah sangat terkenal. Nah, yang satu Apa nama niche-nya akunnya Kak Fitros? namanya ada Otalapau. Wah, sama dong kayak kita otak iya, kosong. otak kosong, otak kariang, saya otak kariang. Ih, siapa temennya? Ya buruan Kak Nah, Fitros. sebentar, aku telepon dulu ya. Oh, Jadi kamu bisa belajar nanti boleh. gimana marketing melalui digital. Karena sekarang apa-apa harus digital kan. Buruan. Tunggu, sebentar. Ada paket nggak? Gak ada. Mana? Siapakah orangnya? Siapa sih? Ya Oke. ampun Kak Fitros. Sebentar ya. Aku jadi gak sabar deh. Aku pengen jualan. Orangnya udah pulang kampung. Assalamualaikum. Udah Jono. Telepon pakai Iko. Dia ada pulsa. Iko tadi dapat pinjaman pulsa. Oh, besok telepon kan Malah yang curhat saya. ini. Minta ditelepon balik. Iko udah Jono. Ini siapa? Samsudin. Oh, Samsudin yang acok di Otalapau tuh. Jangan lupa nanti kamu bawa pipet ya. Jadi ada tentang mana kamu sekarang? Iya, kamu datang ke rumah saya ya. Ke studio saya. Ada adik saya mau belajar. Oh, ada kamu cewek nggak? Cewek dong. Tapi nggak bisa kamu masih ketek baru putih anyi ya. Saya tunggu jadi. Datang kamu segera ya, saya kirim Sherlock. Jadi tentang mana aku kirim lah. Ya, tentang mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek nih gua, Mak. Astagfirullahaladzim. Lagi bos Masya Allah. Ini dia yang saya maksud. Kayaknya dia punya pintu kemana saja, Doraemon. Kenapa Cila. Jadi kamu mau Cila kamu olah? panjangnya apa? Mau Cilaput. jualan. Tepuk tangan Cilapit. dong. Cilapit itu Ini saya. cilapit. Tepuk tangan dong. Oke, tepuk tangan. Sudah Wah, hadir bergemuruh sekali. di studio bincang-bincang lillah narasumber kita udah Desbi Sugari. Oh, Om Desbi. Desbi. Iya, Jangan iya. jangan pleset ya lidahnya. Om Des gitu. Iya. Yes. Sebelum itu kita mau sapa dulu Lila Lover yang ada di rumah. Dengarkan pantunnya Dades. Kalau misalnya Kak Fitros sampaikan satu baris, Cakep. cakep. Oke. Jangan lupa ya. Bunga lili mekar sekuntum. Cakep. Lila Lover. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang lila. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dalam bincang-bincang lila Lover semua, dan hari ini semua serba digital. Kita datangkan langsung owner Otalapau, dan akunnya sendiri juga sekarang punya niche
dan follower yang juga cukup dahsyat karena punya materi yang bagus dan sangat gemari khususnya orang-orang Minang. Khususnya boomers. Boomer. Anda apa? Kolonial Saya kalau atau bombers? Oke, senang sekali Dades. Terima Ya. kasih sudah datang. Nah, hari Terima ini kasih Kak Fitro sudah menelpon saya. Akhirnya saya datang sini. Sudah- Makasih ya Cila. sudah lama kami bidik-bidik kamu, Mak. Hmm. Payah kali ngatur waktunya, ya Allah. Desbi Sugari memang Masya agak susah Allah. ya diundang ke bincang-bincang Lila. Halo Dades, bisa datang sebagai narasumber kami di bintang tamu di bincang-bincang Lila. Mohon maaf Kak Pitros, jadwal awak panuh katanya. Oh, apa kesibukan sekarang Dades? Jadi papa siaga. Iya. betul. Selain tentunya mengelola Ya. banyak sekali usaha. Selain pakar digital marketing, Hmm. Otalapau, Hmm. entrepreneur juga, Hmm. owner kuliner ya. Ah. Alay, Sadola deh, Pak. saduala, Oh. inyo kamen, Ini Toserba ini tuh. Tuh serba. Iya. Aku Palu. kemasin semuanya. Kak, aku kemasin. Iya, aku kemasin. Ini semua. lucu nih. Ini jadi bahasa Minang menjadi salah satu konsen Dades untuk bikin konten ya Ya, betul. di akun Desbi Sugari. Betul. Follower udah berapa? Wow. Udah 2 juta koma berapa gitu ya. Tinggal follow aja. Desbi Sugari. Nah, Ya. bedanya Otalapau sama Desbi Sugari boleh cerita dulu dong. Jadi nanti, nah ini kalau Kak Fitrus bilang nih, ikonyo sabana-bana influencer yang betul-betul punya value yang dijual. Karena gini, karena kalau kita lihat fenomena sekarang nih banyak kan influencer tapi ternyata kurang karakter. Bahkan kadang-kadang juga ada yang naiknya bukan dengan hal-hal yang positif gitu. Kalau Dades punya konten yang punya ciri khas, diminati, tapi juga punya nilai edukasi. Nah, Aku juga pengen lah jadi influencer karena selama nggak ini jadi kamu jadi cita-citanya mau jadi kemarin jadi apa? aku lupa. Saking Kalau banyak. influencer tuh harus sedia tisu, Kak. Tuh Iya. ingos influencer. Iya, karena selama ini aku cuma influencer. Iya, betul. Boleh cerita nggak Dades dulu kenapa berarti Otalapau dulu ya? Baru Otalapau, Desbi dulu sebenarnya bikin akun. Heeh. Kita bahasa Indonesia nih. Boleh kita sekerat balut kan. Jadi sesuai Awalnya. dengan niche-nya si Uda Desbi Sugari. Karena kan penonton kita seluruh Indonesia. Betul. Jadi Dan orang Minang Kayaknya ini kita adalah kupas dari dia mulai lahir deh kayaknya. Iya, oh, sepertinya. Oh, itu drama banget. dramatis. Drama. Iya. Kalau dibanding-bandingkan dengan film India mana yang lebih drama? Ini mirip film apa itu yang Kucu-kucu Hatahe. enggak filmnya Amir Khan yang Three Idiots. Oh, Three Idiots. Ya, yang dia lahir pakai apa tuh ya? Sedot gitu ya. Di vakum. Vakum. Ya Desbi dulu di vakum. Serius. Ini ada jejaknya nih, Ada jejaknya. Bukan yang ini jerawat. yang ini jerawat. Ini yang ini. Iya. Oh. Sempat di vakum Apa dulu. rasanya Atau disama-samain sama film Enggak, si emang Amir Khan. ini emang sangat drama. Mm-mm. Awalnya kan tinggal di Batu Sangkar. Batu Sangkar tinggal, mama mau lahirin di Batu Sangkar. Tapi karena di Batu Sangkar itu kan kebetulan ke bidan ya. Ya. Bidannya nggak mau karena Posisinya tidak posisinya pas ya. nggak Oke. bagus. Mama juga ukurannya kecil. Maksudnya sekecil Kak Fitrus. ya semekot lah gitu. Nggak muat lahirin. Nggak Om muat. Des. Akhirnya dioper lah kan. Bola dioper. Emang Om Des terus gede apa lahirnya? Nah, Kenapa? di tigaan sih sebenarnya. Tapi 3an kan termasuk gede lah ya. ya termasuk gede untuk ukuran tubuh mama, Mama yang yang kecil. kecil. Perlu mau memutar kan katanya mau Tinggi-tinggi. operasi. Mm-mm. Operasi kata orang sana, Mm-mm. orang tua mama nggak mau. Usahakan normal. normal. Akhirnya Oh. balik lagi ke bidan tadi. Heeh. Yakin mau? Nanti kalau salah satunya meninggal loh, nggak apa-apa sih. Masya Allah, tekad Berarti mamanya kuat Om Des untuk ini sempat normal. jalan-jalan juga dibolak-balik juga. Ih, bolak-balik. Oh. Terbukti nggak sekarang kalau tapak kakinya bercelelet juga suka melalala gitu? Nggak ada. Lugu dia dilihat. Jadi pas lahir itu disedot jadi gimana? Iya kan pakai alat vakum yang masih waktu itu kan di tahun 89 itu kan masih belum secanggih Iya, sekarang. betul. Iya. Mm. Katanya kan kaki dokternya di sini. Udah. Enggak. Kita udah serius ya. Enggak emang Kamu kan jangan ada bergarah-garah juga kamu. ada alat vakum. Ya, Saya lupa juga enggak vakum tahu. cleaner. Bukan ya? Ya, pokoknya di ada alat sedotnya Iya, betul. keluar. Dan katu itu kan Katu itu kan? Iya, katu itu kan impact-nya kan kurang bagus sebenarnya Betul. untuk
anak yang lahir vakum apalagi udah lama di pintu Pintu tersebut, keluar. pintu keluar tersebut, jadi kan bisa dalam tanda kutip bisa jadi kalau terlalu lama bisa Abnormal autism, gitu ya. ya. Oh, autism. ya Oh, bisa oke. salah satu efek Pantesan sekarang autis ya? Bukan. bukan alhamdulillah alhamdulillah, dan itu alhamdulillah lahir normal dan nenek waktu itu ya udahlah satu ini aja anak dan Oh, Masya terbukti nggak ada tambahan, emang anak tunggal. Satu-satunya. Tapi Jadi setidaknya udah nggak ada, udah punah nih kalau nggak ada ini, udah punah berarti Om ya. Oh alhamdulillahnya sudah sama kayak dinosaurus. menurunkan. Oh iya iya. Alhamdulillah sudah beranak Iya pinak beranak dia kan. pinak dan laki-laki juga. Laki-laki. Kedua-duanya. Dua-duanya laki-laki. Kesadanya Ya, laki-laki. kesadanya Udah, laki-laki. Man. Luar biasa. Oh. Ternyata memang story-nya luar biasa ya, Benar. Dades. Dari Jadi- lahir pun udah berketumpe saya. Jadi setelah lahir itu perjuangan belum selesai sampai di sana Belum berarti? selesai sampai Belum. sekarang. Sampai jadi Sampai sekarang. Omdes seperti ini apa sih, ada mungkin ada yang menumpa mentalnya atau apa gimana sih Om? Gimana Bisa seorang sampai di titik Desbi sekarang. Sugari yang kalau orang lihat tuh seseorang yang wah. Sebetulnya kalau Dades kita lihat ke belakang Desbi Sugari tuh Soalnya tipikal yang ceria-ceria seperti aja, apa sih lihat ini gitu. postingan Betul, ceria-ceria, betul. ketawa-ketawa aja. Ada kehidupan yang gimana di belakang seorang Desbi Sugari sehingga ada trigger sehingga sekarang bisa dijadi dan dikenal oleh banyak orang dengan karya-karya yang Apakah luar emang biasa sebahagia itu gitu. seperti di konten-kontennya Betul, bahagia betul. aja? Menghibur semua viewer gitu kan, masyarakat di Sumatera Barat dimanapun berada dengan konten-konten yang luar biasa, baik di Otalapau ataupun juga di Desbi Sugari sendiri. Jangan ngilu. dia Di vakum aja di sana lama banget. Mana vakumnya? Enggak, emang kalau masalah mental ya Kak ya. mm, Ini serius nih. serius, Iya, serius. Nggak ada kita begarah gitu Nggak kan. ada. Nggak ada. Nada Jadi gitu. kalau Desbi waktu itu kan dari SD kan itu tinggal sama ibu sama mama. Mama. Ayah di Padang, Desbi tinggal Batu Sangkar. Mm-mm. Jadi ayah, papa bolak-balik paling 1 kali 2 minggu kayak gitu. Oke. Jadi emang tidak terlalu dekat dengan Ayah. ayah, lebih Oke. dekatnya dengan mama. Mm. Terus di SMP kebetulan dapat apa ya, musibah bagi Desbi sih sebenarnya. Oh iya dong. Musibah. Broken home. Oh, Ya, iya, broken home. iya. Jadi mama papa larang bukan ya. Itu Mama- lagu Aku nggak connect aja, udah nyimak dari tadi ah. Mama Papa larang. mama papa Judika. divorce. Di umur Dades umur berapa waktu itu? 11 tahun ya, 11 tahun. 11 tahun Kelas berarti 1 SMP waktu itu. Anda Desbi cepat masuk. akselerasi. Cepat masuk. Ya Allah, pantes luar biasa. SD Memang itu umur 5 dulu. umur 5 tahun. umur 5 tahun. Jadi di SMP itu dengan mama tinggal. Udah ngerti waktu itu perceraian berarti ya? Udah, karena di Oke. sekeliling semuanya cerai. Oh, Masya Allah. Ternyata ada Enggak. traumatik ya? Traumatiknya karena di dalam keluarga itu kan hampir di keluarga itu hampir semuanya itu ada kemencar-kemencarai. Oh, baik. Ya, dan Malang Tibolo Dewa kan. Iya. Kebetulan cerai dan waktu itu masih usia perkembangan Mental. puber ya, Heeh, pubertas. lagi butuh, apalagi Lagi anak butuh. laki-laki lagi butuh sekali figur Ayah. model ayah seorang ayah Terus gitu. apa yang Betul. terjadi setelah perpisahan itu? Ya namanya Apa efek yang ditimbulkan dari perpisahan ayah dan ibu untuk seorang Desbi Sugari saat itu? iya. Aku berasa jadi kayak Oprah Winfrey gitu ya. Iya. Karena yang lucu-lucunya udah Udah. ditampilin, Iya. kita kan pengen aslinya Sisi gimana. lain seorang Desbi Sugari yang Kayaknya. tidak diketahui orang luar. Bincang-bincang nilai juara umum dan juara bertahan. Kayaknya belum pernah cerita. Belum ya. asik. Jadi waktu itu karena tinggal hanya sama mama, Tisu tolong. itu alhamdulillah loh. Segan Tinggal pula saya memplesetkan. Ya, tinggal sama mama karena kejadian yang itu ya. Ya sempat seperti anak broken home lainnya, mirip-mirip lah. Sempat minum minuman keras juga di usia Sampai- SMP itu loh. Berarti kepada yang sampai di titik paling terendah itu di kelas Di kelas 1 SMP. satu itu. SMP itu udah udah minuman ketahuan. keras, Nah itu. Bisa. batu, meja, kursi itu. Iya, Itu nggak- sampai oh, dinding. Iya.
Ya sampai coba minuman keras, tapi untuk drugs enggak. Oke. Cuma yang coba itu ganja. Itu kenalnya dari siapa tuh yang memperkenalkan minuman-minuman seperti itu? Kebetulan teman yang dibilang tadi, Oh. kami rata-rata emang broken home Yang semua di ya. dekat Oh, lingkungan jadi Iya, sekitarnya. lingkungan. Bersatu Iya. padu. Kami ada perkumpulan Sekarang Paguyuban. masih solid nggak paguyuban? PBH namanya, perkumpulan broken home. Berapa lama itu perkumpulan itu? Baru kali ini aku melihat mereka sebahagia ini, seseorang atau orang-orang dengan komunitas mereka luar biasa. Artinya mereka sangat mensyukuri apapun yang terjadi ya. Enggak, cuma enggak juga sebenarnya. Berhasil keluar dari Iya, itu. iya. Ya. Berusaha untuk tetap menerima keadaan dan tetap bahagia. Ya kan? betul, tapi Mm-mm. karena itu kan sempat mencoba yang kayak gitu, tapi untungnya nggak pernah mencoba yang drugs. Oke. Yang bikin karena waktu itu ada salah satu teman yang mencoba drugs, Aha, ya, iya. malah minuman ini dioplos sampai kebutaan, Ya Astagfirullah. Allah. buta sampai sekarang buta. Innalillahi. Jadi Jadi tapi itu yang bikin sempat kapok. ditawarin. Sempat Hah? ditawarin berarti dari Enggak seperti itu kan Oke. teman-teman memakai, Mm-mm. teman-teman memakai, Ya, ya. tapi ada salah satu yang kayak gitu kejadiannya. Iya, Wah iya. nggak mau cobalah, bahaya banget. Bahaya ternyata. Bahaya banget. Dan dari itu kebetulan Nisbi punya cari circle yang bagus. Mhm. Kebetulan di SMP itu alhamdulillahnya di kelas 1 SMP kan agak kacau tuh. Iya, Di betul. kelas sebelum menjelang kelas 2 itu menjalang pintu. fighting untuk waktu itu kan masih di kelas itu kan masih Satu, ABCD. betul. 1A, 1B, 1C, Oh, 1D oke, iya, gitu. iya, iya, betul. Nah, siapa yang juara di kelas D? Nanti dikumpulin Masuk sama yang ke- juara-juara. Ya, masuk ke kelas A. Kelas Kelas unggul. unggul. Kelas unggul. Oke. Masih Nah, ada kelas unggul zaman dulu. Cerdas Iya. rupanya ya. Cerdas, Cerdas kamu rupanya Jadi ya. masuk ke kelas Alhamdulillah. unggul. Masuk kelas unggul. Ah. Alhamdulillah di situ dapat circle yang keren Positif. banget. Positif Oh, banget. Oh, dari SMP itu Di berarti SMP udah. itu Hmm. dapat circle yang bagus, mulai cari apa istilahnya waktu lompatan yang lain, maksudnya malih-halih pangana, pengalihan, menghabiskan Berarti energi. Om Des ini cepat terselamatkan Betul. berarti. Berarti cuma sekitar 1 tahun yang terjerat dengan minum-minuman itu. Enggak sampai 1 Oh, tahun enggak sebenarnya, nyampe. karena mikirnya kasihan mama. Ya, alhamdulillah Kasihan kan mama. ingat berarti Ingat udah banget. lama mama ditinggal sama papa, tahu-tahu Betul. anaknya harus menghadapi anaknya lagi di fase yang down Betul. gitu kan. Heeh. Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Ini memang harus dengan mindful, harus dengan kesadaran. Nah, ada tahu Betul. kamu artinya mindful tuh? Oh, main itu bermain. Jadi waktu itu karena akhirnya sadar Mm-mm. cari pengalihan hobi-hobi Betul, lain. betul, pengalihan Akhirnya hobi. hobi musik. Oh, musik. Hobi Saat musik. itu di Des SMP. jago main musik juga. Hobi musik dari kelas 2 SMP Ah, itu, kelas Alat 1 musik SMP. apa Om? Itu tuh masih main gitar. Gitar gini Om. Om. Gitar. Saya baru mau bilang Santi nggak mau Iya, iya. gitar yang ini. Ya, main gitar. Waktu itu main gitar. Alhamdulillah dapat circle bagus. Mm. Di SMA, Desbi alhamdulillah sama circle yang kelas A tadi. Iya, betul. Masuk ke SMA baru Yang sama? waktu itu enggak. Oh. Iya, masuk di SMA yang Uh-uh. sama dan itu adalah SMA unggulan di Tanah Datar. Weh. Nah, Desbi Keren. siswa pertama. Oke, jadi sekolah itu sekolah rintisan di awal gitu. Ya, jadi sekolah program baru dari Kabupaten Tanah Datar Mm-mm. bikin sekolah unggulan SMP dan SMA. Desbi masuk yang SMA. Keren sih Om ini. Oh, ternyata. Pantes dan tiru ini. Hmm. Sepertinya itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Benar kata yang kita dengar bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Betul. Kalau nggak seperti itu belum tentu ke-trigger nih potensi terbaik dari kamu kan. Betul. Oh, berarti di Nah. SMA waktu itu udah mulai berprestasi. Sebenarnya prestasi itu di kelas di SMP, dari SD sebenarnya udah Oh, sudah. saya agak malah sombong. Iya. Gak apa-apa Om, ini aja Tapi- sombong. tapi- Ayo Om, sombong. Iya, malah sombong sebenarnya kelas 1 sampai kelas 1 itu rata-rata kelas 1. Bisa matiin kameranya. Gak apa-apa, ini kesempatan Om untuk Iya, sombong. iya. Maaf ya, sombong dulu ya. Kapan lagi? ini gitu kan? sombong yang diizinkan. Belum, tapi itu. SD itu aku juara 1 terus, Wow. kecuali Nah. pas tangan patah nih juga banyak yang nggak tahu nih. Oh, astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa ke sini. Oh, berarti udah nggak bisa disatuin lagi. Ya selain Ansel. broken home saya juga broken Broken hand. Jadi maksudnya nggak bisa kesini maksudnya Om? Nggak bisa makan misalnya sini. Kalau sini terpaksa saya kejar dengan kepala nih. gitu. Tapi kesini kan bisa. Bisa, cuma kan Orang lain yang nggak disuapin. iya nyuapin orang lain. Itu yang kece orang Minang tuh suok kalakang. Nah, itu isu kelakang dia. Kan Akhirnya sasi. gara-gara tangan ini, akhirnya saya nggak bisa menyuap. Akhirnya Jadi- saya mengida. Nggak Iya. bisa nganannya. Kena ngiri lagi.
Jadi gara-gara dari itu SD udah Iya. juara. juara, kecuali Juara yang pas ini turun juara saya kan. Juara berapa kamu waktu itu, Dades? Anjlok juara 2. Anjlok juara 2. Anjlok juara 2. Ya Allah, Di anjlok juara SMP dua. akhirnya kan tadi juara 1, akhirnya pergi ke kelas A. Mm-mm. Nah, itu masih goyang lah, masih Bukan. masih masih goyang lah pengana ini Oh, kan. iya. Jadi anjlok ke ranking 6. Mm-mm. Ya, tapi kan di kelas A lumayan lah ya kan, Oh, ranking betul. 6. Push lagi, akhirnya cuma mentok sampai juara 2. Tapi alhamdulillahnya pergi ke sekolah SMA yang unggulan, Iya. dan alhamdulillah di situ nggak pernah juara lagi. Mungkin prestasi Jadi, lain Om. Kalau nggak juara kamu mangain aja kamu di sekolah tuh. Nah, untungnya si orang Desbi Sugari yang di usia SMA itu Mm. pandai untuk Bersosialisasi. mencari potensi diri sendiri. Oh. Ya, oke teman-teman semuanya hebat di akademik, juara olimpiade fisika, kimia, biologi, segala macam matematika. Desbi Sugari. Desbi Sugari hanya penonton waktu itu. Oke, tepuk Tapi- tangan di belakang. Tepuk tangan di belakang Iya. dan dikucilkan karena terus Karena dikucilkan Kak. Kenapa? dikucilkan, Om? Maksudnya kalau di kan marah sus ya Kak. Iya, iya. Perasa aja. Padahal perasaan Omnya sendiri. baperan Iya, ya. baperan karena Baper. gini. Misalnya guru-guru nih, wah itu, juara ini, juara itu, coba kan ikut sih. Akhirnya Minder. minder pas itu, tapi kan Desbi tahu kan dengan potensi sendiri. Iya, Desbi iya, bisa nyanyi, oke ikut lomba nyanyi, ikut lomba Yes. nasyid juara, alhamdulillah. Wow. Terus ikut karena yang tersebut lomba band, Betul. semacamnya, karena tahu posisi diri kan sekolah baru. Iya, iya, iya. Sekolahnya iya. belum ada itu tuh semacam theme song, kalau sekarang apa nih? Anthem. Apa Iya. itu? National Anthem. Mars. Mars. Belum ada Mars SMA. Oh, Desbi Sugari yang bikin. Desbi Sugari yang bikin. Wih. Nah, Berarti itu. dia lahir dengan diferensiasi sendiri. Orang sibuk dengan Penasaran. apa? Akademis. Berarti- Akademis. Prestasi Om di bidang musik ada? Alhamdulillah itu salah satunya, dan untuk juara-juara band ada beberapa kali. Sudah dibayar dengan Keren anthemnya itu. banget. Alhamdulillah. Wih, alhamdulillah belum. Nah, Wah, ternyata. waktu itu kan karena potensinya di situ, ya udahlah Desbi bikin nih. Mungkin teman-teman yang lain juara olimpiade ini sebagai palama hati saya, sebagai penghibur ya, penghibur diri. Oke, teman-teman lain juara olimpiade ini itu, tapi kan cuma dikenang pada saat itu. Iya. Tapi kalau lagu Mars dikenang sepanjang masa. Iya. Cerdas ya. Iya, Tapi betul. sebetulnya gini, segimanapun kita ngerasa kita belum berprestasi, tapi kalau selama lingkungannya sudah berkumpul orang-orang jenius, ya kita tuh udah sesuatu gitu kan. Justru Betul. keunggulan kita bahwa kita berkumpul dengan orang-orang hebat, itu kan sebenarnya kita sudah mengembangkan network. Karena Betul. nanti di beberapa tahun ke depan mereka inilah yang akan menjadi relasi kita. Nah, Betul. kecerdasan sekali. itu kan tidak hanya kecerdasan secara intelektual, ada Betul. intrapersonal juga dan interpersonal. Cerdas kan aku kan? Tapi Nah. Terus aku penasaran pengen dengar suaranya Kak ini. Oh, Om oh. Oke. Iya. Cosplayer Roma Irama. Ayo. Hani. Satu lagu deh. Om. Jangan. Ayo Aduh, dong. aku nggak bisa, coba sih Om. Cila Iya. ku Iya. menatapmu, hatiku. Ya Allah. Berlalu. Coba Om nyanyi Om. Nyanyi satu lagu deh. Saya bisanya dangdut. Boleh. Janganlah. Kan tadi sudah Baru kali ini Dadesbi disuruh nyanyi cuma dibincang-bincang Lila. Dangdut Luar lagi. biasa. Dangdut Itu pula. belum nyanyi, itu menggigil banget. Karena AC-nya lumayan ya, dua-dua. Ya Allah, dingin banget ya Allah. Nah, oke, berarti sebetulnya udah tahu ya ada kesadaran dalam diri bahwa ada sebuah kecerdasan. Dades ternyata dia dari kecil tuh taunya di musik. Tiba-tiba bisa ngebelok Iya. ke digital marketing. Ngelanjutin kuliahnya kemana How? gitu? Nah, ini masih ada kaitannya dengan SMA. Oke. Kan di SMA karena Desbi nggak bisa bersuara dalam Intelektual. hal intelektual, akademis segala akademisi. macamnya. Jadi teman-teman tuh yang pintar-pintar, ini cuma perasaan Desbi ya, teman-teman. maaf ya, ini hanya perasaan Oke. Desbi. Misalnya awak melawak kok Kak, kita melucu, Langsung nggak jadi aneh kok. didengerin. Iya, kayak kok. Tapi ada teman yang satu lagi yang melucu, ketawa sama-sama. Oke. Tapi pas awaknya diam sih. Oke.
ya Oh, kan? jadi Oke, candanya oke. ada bapak-bapak. Nggak tahu. Agak aneh maksudnya. Oke, saya tidak terima di sini. Ya, dalam hati kan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tapi waktu itu pas kuliah dapat teman-teman yang Satu frekuensi. satu frekuensi yang bisa mengeksplor diri. Bahkan waktu itu sempat jadi ketua hima dan wakilnya nih videografer saya. Weh, Udah keluar jiwa lawak. Keluar jiwa lawak. mulailah keluar aslinya yang tadi tidak diterima oleh Sisinya. teman-teman Salah. lingkungan secara jokes ya. Yes, betul. Akhirnya Desbi bikin Otalapau ini ternyata banyak loh yang suka dengan jokes Tahun saya berapa yang tuh Otalapau? 2015. 2015. Oke. Kayaknya diterima-terima aja jokes Desbi gitu. Iya, Nah, iya. Berarti banyak yang suka dan kebetulan di sekolah Desbi nggak suka. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin gini, sebetulnya udah Desbi itu punya kecerdasan yang di atas mereka sehingga nggak nyampe candanya udah Desbi. Betul nak? Luar biasa. Kalau itu saya nggak bisa klaim karena di situ sekolah unggul. Tapi terus kayaknya kita lanjutin yang tadi. Oke. Kalau di sini ada Otalapau, kita otak kosong tadi itu Otak lanjut. otak Ariang. Nah itu karena di situ sebenarnya mulai yang digital itu 2015 berarti ya. Berarti kuliahnya Enggak. jurusan apa nih, Om? ini yang cukup plot twist. Alhamdulillah ilmu digital marketing ini saya kuliah dulu di bahasa Jepang. Apa urusannya? Hobi, Hobi musik, musik. guru Gimana bahasa Jepang? konnichiwa. Jadi katanya dia hobinya menggitar gitu. Ya. Terus dia bisa hai. Ya bisa. Iya, Terus hobi musik kan, terus sekolahnya kalau gitu kita lanjutin tadi, nyanyi pakai bahasa Jepang. paling nyanyi Ai wa Eh, itsumo iya. harai. Cila bagus suaranya. Coba Om. Kita duet. duet. Iya, itu Duet bahasa itu, Itu bahasa duet, Jepang nggak sih? duet. Itu bahasa Jepang nggak sih? Korea. Iya bahasa Jepang. Iya. Itu bahasa Coba Jepang. dulu kalau iya. Coba di Coba kalau iya. kan begitu bahasanya Desbi Sugari kan. Nah, Coba lah kok iya. ayo, Coba coba lah aku iya. Ayo Om. Kalau dalam di translate ke Mina, acu lah kayo kan gitu. Bener nggak? Iya, Kak Fitros bahasa Iya, Jepang nah, nyanyi ayo, lagi. acu lah kayo berdua, duet. Kalau gata Bisa dalam sekejap mata digali saja. saja. Kok aku juga bisa ngikut nyanyinya. Berarti satu frekuensi. Tepuk tangan untuk Desbi Sugari. Ya Allah. Nah, ternyata. jadi itu. Oke. Tapi sebenarnya untuk yang di digital bukan di 2015 itu. Tapi Itu mulai dari 2009. Lebih cepat lagi dari 2009. 2009 itu di akun pribadi. Itu kan belum ada Instagram. Oh iya benar. Ya, Saya lupa. Instagram. Tapi kan sebelumnya ada Desmi main yang di Kaskus. Oke, di Kakak tahu ya Kaskus ya. Kaskus tahu Kalau dari usia-usia kakak tahu lah. Tahu dari kakakku. Nah, di Kaskus aku kan itu- masih 29. Kaskus nggak tahu gak? Yang di toilet itu Kalkus. Ih, tempat aku pup. Kalkus. Bukan itu. Bukan. Aku kudet kan. Iya. Aku nggak boleh pegang handphone di Iya, rumah. iya, Aku pegang benar-benar. piring botol, sapu gitu. Aku nggak diizin pegang handphone. Iya. Karena sering kena marah ya kalau pegang handphone. Desmi sama juga. Waktu di rumah itu pegang handphone kena marah, tapi setelah tahu uangnya nggak jadi dimarahin. Berarti ibu udah ngerasain manfaatnya lo biarin Alhamdulillah. anaknya main handphone Udah. gitu Ayo, ya. silakan lanjutkan. Iya. Oh, Cari yang banyak. Desmi tidur kan? Woi bangun, kejar lagi. pegang handphone ini Enggak. handphone. Ini handphone. Baru kali ini ibu yang mau nyuruh anaknya pegang handphone Iya, ya. karena menguntungkan. Kalau aku kan merugikan. Iya betul, ngabisin Ya, kan- kuota. Namanya teknologi itu kan pisau bermata dua. Betul, Bisa betul. halnya digunakan untuk hal baik, Mm-mm. bisa untuk hal negatif. Bisa karena baik, tapi karena terus-terusan masalahnya negatif. Oh betul, karena tidak ada rules ya. Karena nggak Tidak ada arus kan harus ada arusnya. Mm-mm. Jam waktu kita untuk menonton itu berapa jam. Oke. Istirahatkan mata, istirahatkan hati, Iya Allah. istirahatkan Oh, pikiran. sejuk. Gunakan waktumu untuk bermain dengan teman-teman, Hmm. untuk bersosialisasi dengan yang lain. Koneksikan nggak hanya di media sosial. Asik. Weh. Kok tiba-tiba bijak ya? Udah berasa Mario Teguh. Super Iya. sekali. Kalau Sudah. baru teguh jidatnya Cocok, diginiin juga cocok ya, Hmm. cocok. Masyarakat Indonesia yang super. Nah, Terus. tahun berapa tuh Dades kan udah main dari 2009. Mulai Hmm. menyadari ternyata mulai di zaman itu ternyata digital itu sangat penting dalam
baik untuk Nah, ini belum selesai. Belum. Alun do. Nah, ini kehebatannya Desbi Sugari. Nah, Wah, di tahun 2015 itu kan Desbi punya Instagram. Mm-mm. Itu disuruh lah, dionyo-onyoin lah sama mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri. Baru Nah, tadi mau bilang ada mantan pacar biar aku Iya. Kak Inoy. dia tahu semua mantanku. Kamu cerdik kamu ya. Takut kamu kena SP 1 2 3 kamu kasih tahu semua Nah, ya. emang dia yang kasih tahu tuh. Dia gitu Pakailah taunya. Instagram ini. Heeh. Buat apa sih Instagram ini ya kan? Ini saya mikirnya Instagram itu kan ada gram-gramnya. Kirain kayak alat timbang gitu. Ternyata kamu sangat saintis banget gitu ya. Iya. Instagram, ini instan. Gram ini Gram yang alat instan, ukur. alat ukur yang Alat instan ukur. gitu. Oh, ini aplikasi alat ukur buat apa sih? Serius, saya mikirnya gitu. Tapi dilihat ini ada sosial media sosial kayak gini. Ya. Bagusan Facebook lah. Kan bisa chatting. Waktu itu Instagram belum. Oh, iya, Komitos betul. banget tuh. Iya, inbox. Bu yayasan. Iya, kan kelihatan online chat-chat semacam bisa Iya. kirim DM. Betul. Dulu kan PM ya, personal Iya, message. personal message. Instagram kan Inbox belum tuh ada. dibilang tadi Inbox, inbox. ya, inbox, bisa inbox. Kalau di Instagram waktu itu kan Messenger. cuma posting foto cuma 1:1. Betul. Nggak bisa posting video. Betul. Nggak bisa chatting. Iya. Dipaksa pakai. Oke. Iya. Karena penurut orangnya. Apa postingan pertama kalinya Om? Ya. Nah, karena nggak tahu mau posting apa, kebetulan seorang Desbi Sugari ini sombong lagi sih kan. Astagfirullah. Enggak apa-apa, ini waktu dan tempat Iya. silakan. Saya Waktu dan tempat dipersilakan. kebetulan Desbi bisa bikin sketsa. Ya, Bikin sketsa gambar-gambar. Posting pertama itu adalah sketsa wajah mama. Wah. Posting kalau mau digali ke bawah itu ada tuh. Oh, Cigo aja terbenam postingan dia di bawah. paling bawah itu. Itu sketsa gambar wajah mama. Oh, ya mama. Dan posting itu, posting mama, posting dan banyak orang dan menerima job untuk bikin sketsa wajah. Oh. Sempat. Kelas berapa? Tahun 2015 itu juga. Tapi sudah menikah belum? Belum. Sangke itu. Belum. Oh, belum. Masih kerja saya. Masih raja. Ada kerajaan saya waktu itu, saya ngajar itu. Ngajar kamu di mana? Aduh, guru juga. Iya, saya banyak kepandaian saya nih. Perlu juga kamu sombong lagi Iya, masih aja tuh. Kakak sih gali-gali banyak sombong saya jadinya kan. Iya. Ngajar di mana aja Om? Kan sombong lagi kan. Iya. Jadi waktu itu di waktu kuliah seorang Desbi Sugari yang nggak pernah dapat beasiswa ini Iya. karena kenapa kamu nggak bisa dapat beasiswa kan juara terus? itu aneh saya tuh IP saya cukup tuh. Ah. Ya, saya prestasi juga, saya juga ketua hima, saya nak dapat, saya anak yatim lagi waktu itu di 2009. Sudah meninggal bapak ayah waktu Ayah itu. tentu udah meninggal. Atau belum cukup Ibu susah single kali ya? parent kan. Atau mungkin kamu udah ada dikira tampang orang kaya barangkali. Itu heran saya. Udah padahal kan wawancara tuh kan. Iya. Udah wawancara gimana Udah kondisi. ketua hima pula. Iya, udah Aduh. kondisi orang tua kayak gini loh, Bu. Mm-mm. Orang tua saya guru honor, Bu. Mm-mm. Oh, udah pasang wajah sedih tuh. Iya. Guru honor. Saya ibu saya single parent. Mm-mm. Kuliahin saya dari ini. Ya tapi lihat anaknya cuma satu Iya. doang. Tapi Kok jadi- yang bikin sakit hati kan teman-teman yang dapat beasiswa, saya mau besok kalau dapat beasiswa saya mau Dia beli beli ini handphone, handphone. beli ini beli itu kan. Nah, ini darah kamu. Hati saya yang pengen bantu orang tua ini kan setidaknya naik memberangsang dia. Apa namanya itu bangki suga saya. Nama kan ya Desbi Sugari. Sugari itu kan suga itu. Garang berarti Om ini. Iya. Iya. Nah, mungkin suga saya kan. Oh, kenapa itu dia untuk beli handphone untuk foya-foya, sedangkan saya memang tulus untuk bayar Sekolah. uang kuliah. Betul. Benar-benar ayo, uang kuliah. Oke, mungkin Tuhan nggak pengen saya dapat beasiswa yang dibantu-bantu oleh orang lain, Betul. untuk oleh pemerintah. Ayo Desbi, semangat Kamu cari uang do sendiri. it by yourself. Do katanya it by kan. yourself. You can Artinya? do it. Artinya Dilarang buang sampah. Oke. Kuliah bahasa Jepang, lancar bahasa Inggris. memang beliau ini Nah, agak kan? kurang konsisten. Yang memang dari dulu kan kalau masa muda itu kan masa coba-coba. Iya. Semuanya masa muda yang Iya. Lalu. Nah, waktu itu karena kuliah karena nggak pernah dapat beasiswa, Ya. Desbi sama teman ada bertiga itu kami Three Idiots dulu bertiga. Mentasbihkan diri sebagai Amir Khan dan Iya. kawan-kawan Yang beliau. dua lagi masih hidup. Masih idiot. Masih. Masih kami Three Masih Idiots belum gitu. sembuh. Ini king of the idiot. Iya, karena kami mikirnya gini, waktu kuliah, oke, saya nggak bisa dapat beasiswa, oke, saya mau bantu orang tua gimana pun caranya. Bikin LPK, Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang, itu waktu kuliah.
bertiga dengan Woi, teman. luar biasa. Nah, Fitros aja sampai sekarang mau bikin LPK belum jadi-jadi. wih itu keren Kak, sudah waktu itu di Banyak usia pacar kuliah kamu berarti tuh, Nak. satu aja Kak. Jangan Udah jadi dibuka-buka. takut kamu kan? Satu yang diumumkan. Nah, waktu Waktu itu itu namanya apa LPK-nya? Shinkansen Gakuin. Oh, aku pernah Lembaga. dengar itu. Nah. Berarti ada kerjasama sama Depnaker. Betul, Nah, ada legenda. banyak BTS-nya tuh, Ma. Wih, Wih. kaya saya Oh. juga. Yang mau berangkat ke Jepang tuh harus les dulu. Iya. Harus keluar sertifikatnya Betul. kan. Nah, kami ngeluarin tuh Kak. Nah, Wih. keren. Santiang pula kami dulu Kak. tuh kan. Padahal masih mahasiswa baru Kayak tuh. mahasiswa itu kan, Ah. saya ngurus itu, ngurus ini apa namanya? Situ siup. Ya, siu kok sini, Situ situ. sini. Ngurus itu, ngurus semacamnya. Untung aku cerdas kok nak lugu-lugu pula aku iya pula aku bilang. Nah, waktu itu numpang aja tuh sama tempat orang lain, Nih. Sempoa, Oh, sama oh. ada Bu Nel, halo Bu Nel. Nah, Masya Bu Nel Allah. tuh Diberi memberikan kami satu kemudahan Mama ruangan, ya. silakan pakai tempat ini untuk les. Menempe aja kamu kerja kamu ya. Tapi kami kan simbiosis mutualisme. Oh, siap, Ya. mantap. Artinya Akhir- memberdayakan dengan Ya, kita dapat manfaat, mereka juga dapat Betul, manfaat. betul. Berapa lama Om jalan jadi guru gitu? Itu kan kegerakan masih kuliah. Mm-mm. Wah, kurang nih duitnya. Maksudnya gini, kan awal-awal ngajar itu satu anak itu cuma bayar 100 ribu. Oke. Siswa 3 orang. Iya. Siswa 3 orang. Separuhnya untuk kantor nih, separuhnya lagi untuk saya 150. Ngajar 2 kali seminggu. Untuk minyak aja sudah tekor saya. Untuk minyak aja udah tekor nih kan. Tapi waktu pemikiran waktu itu ini untuk buat teman-teman ya. Iya, Buat iya, teman-teman, iya, iya. terutama untuk mahasiswa. Kalau ada kesempatan untuk itu, Ambil manfaatkan. dulu. Take it dulu. Investasi itu nggak hanya uang. Investasi dia. itu nggak hanya uang. Dengan Desbi ngajar waktu itu ngajarin Desbi sendiri untuk public speaking. Wah. Public speaking. Sekarang Desbi lebih suka, lebih pede ngobrol di depan ribuan orang, puluhan ribu orang. Makin banyak makin poak lah itu. Ya. Tambah mengengke-hengke Ya, ya. ketimbang di depan kamera yang hanya melihat diri sendiri. Oke. Nah, itu berkat dari ngajar waktu yang tadinya hanya dibayar 150 ribu. Minus kan untuk bensin tadi itu ya, minus juga untuk makan kan. Iya, iya. Nampak pula datang pula teman kan, traktir pula dia gorengan. Ya kan? Kalau secara uang itu minus. Minus. Tapi secara investasi untuk diri pribadi Ada itu pembelajaran kayak justru. Desbi bayar loh, kayak di sini ini aku bayar Iya. Di depan. saya anggap Kayak saya uang sekolahnya, dibayar di depan. uang sekolahnya. Dibayar di depan. dibayar depan DP lo ya. Anggap itu saya Kesuksesan. digaji 2,5 juta. Mm. Nah, saya 2.350.000-nya ini adalah investasi untuk masa depan. Wih, Nah, luar itu. biasa. Nah, ini memang sebuah apa ya, value yang harus dipunya oleh teman-teman kita, adik-adik kita Gen Z, bahwa ternyata nggak semua itu harus diukur dengan nilai. Betul. Apalagi kalau kita belum qualified. Betul. Ya, yang harus kita cari itu justru pengalaman, experience ya kan. Baru setelah experience baru kita become expertise. Betul. Artinya Nah. Jadi gimana Kak? Iya. Jadi itu waktu kuliah. Waktu sama kuliah. tak sampai tahun berapa tuh Dades? Nah, waktu kuliah kan di tahun 3 bikin. Iya, iya. Itu kami cukup pesat ya. Maksudnya pesat, kami kerjasama dengan betul Kakak Depnaker untuk pengiriman. Amak saya tuh di situ tuh Oh, Sangkit tuh. patut lah. Iya. Nah, waktu Hampir itu pula saya ikut SATA mau dijadiin TKW. hampir nggak qualified ya. Untung nggak ada jadi ya. Nah, waktu itu kerjasama dengan beberapa stikes, tapi alhamdulillah gol 1 dengan stikes Rana Minang. Oke. Dan waktu itu Desbi ngajar dengan status mahasiswa dan ngajarin anak mahasiswa. Karena Yes. ada kebutuhan di Jepang untuk mengirim Perawat, perawat. betul. Nah, Betul sekali. iya, luar biasa. Dan alhamdulillah itu dari hasil itu Kak di tahun 2010 itu Kak ya. Heeh. Coba lihat Honda saya Kak. Wih. Honda saya Suzuki Kak. Ganteng, tambah ganteng dah Wah, desininya. tambah ganteng. Dan Tambah pacar. enggak, satu Enggak. tetap karena ternyata dengan kesehatan itu kita fokus Kak. Maksudnya udah lah Ci, saya sakit kepala gitu. Kita ganti biko lain lo perangai lah kan. Nah, ya kan perempuan di mana ia bisa jadi tidak jadi iya tuh pening otak ada di Iya sini. betul, cukup Ah. satu aja. Oke, untuk masalah tadi ya pacaran itu mungkin nggak usah kita edukasi lah ya. Ya maksudnya ada satu orang yang bikin kita fokus Betul, sebagai penyemangat. betul. Dan fokus aja situ, nggak usah gonta-ganti. Mhm. Udah karena dia penyemangat. Oke, karena nah itu pikir-pikir yang lain ya. Kita hanya ya. fokus kerja. Berkreativitas, Ya. bikin apalagi hal baru. Mhm. Dan akhirnya uang kuliah Desbi tadi
dibiayai dengan LPK. biaya pribadi, maksudnya gaji Desbi terima. Oh iya iya. Dari iya, tahun iya. itu 2010 gaji 3,6 besar nggak sih? Besar dong. Nah, Mas aja 2010 sangkat tuh masih 500-nya. senting saya pada kakak gitu. Iya, ya Allah. Nah, itu. Saya dulu di 2010 tuh di TPRI dulu berapa ya? Tahu sama tahu aja. Nah, itu udah dapat income lah 3,6 3,6 di udah tahun bisa, itu. Udah bisa bayar uang kuliah, biaya pribadi. udah bisa Jadi nyicil rumah tuh. itu yang agak kurang sampai utak saya waktu itu. Untuk beli motor, Iya, barang-barang keren ya alhamdulillah, kan. maksudnya Mm-mm. beli laptop untuk Iya, orang iya, kuliah. iya, iya. Jadi waktu itu orang misalnya waktu itu ya, Iya. pulang kampung misalnya kan jemput piti tuh Kak. Yes. Jemput piti, jemput uang. Nah, kalau ada DSB Nah, ngantar pitis. Nah, waktu itu malah Desbi yang nganterin duit. Wih, Nah, luar biasa. Mama Padahal sempat terkejut tuh. masih kuliah, ya kan belum selesai kan waktu itu Ya, kan. waktu itu kan di sketch ini mah nak tambah cek. Malah walau kira. Nah, alhamdulillahnya gitu. Maksudnya Iya. kisah yang biar ada inspirasi ya Kak ya. Betul, betul. Mungkin betul. Desbi nggak terlalu menginspirasi, tapi ada satu dua yang wah kayaknya cukup bisa untuk teman-teman praktekkan. Itu artinya apa? Skill untuk bertahan hidup. Jadi memaksa seseorang, kita walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus bisa memberdayakan seluruh potensi dan seluruh lingkungan yang ada supaya Betul. bisa tetap eksis. Kalau pada saat itu Dades memutuskan untuk menyerah, wallahualam kan? Betul. Salah satu penyemangat satu lagi pertama anak tunggal. Anak Betul. tunggal kan dicap manja ya kan? Manja. Oke, saya anak tunggal yang nggak manja. Wah, bisa mematahkan Bisa stigma itu ya. mematahkan. Keren. Anak broken home ini selalu berandalan. Saya Berandalan. tidak, saya yang Oh. tidaknya. Yang teredukasi. Teredukasi. Iya, betul-betul Nah, luar biasa. Kayaknya Om Debbie udah banyak deh kayaknya yang mau dicobain jadi guru, jadi apa? Iya semuanya Kak. Ada lagi nggak yang belum Ada disebutkan? MLM saya pernah. Serius loh Kak. Jadi saudara sukses semua. Iya Salam sukses. Anda dapat kapal pesiar. Udah sampai level tinggi Om. Ada Kak. Makanya cari-cari. Di CBS-nya kamu sama Bang Ria. Karena dia juga pernah ikut itu Kak. Oh. Berapa tahun betah di sana? Enggak sampai 1 tahun. Pernah loh Kak. Dapat Saya- kapal pesiar. Enggak. Enggak pernah loh Kak. Kan dari misalnya dari kantornya itu ya. Iya. Kita di drop di jalan. Suruh nggak jual sih, memarketingkan alat kesehatan Oke. ya ke Pariaman. Tapi nggak ada dikasih biaya semacam. Kami nyetop truk. Numpang Surabaya di itu. truk. Oh Nah, itu. numpang. Naik ke itu truk tuh. Coba jalan kan. Pak sampai siku dia. Oke, Pak, turun. Terus dulu Nyambung ya? call diesel dia lewat kan. Pak, numpang ke Pariaman. Numpang. Nyambung Oh, kok. tapi itu pengalamannya luar biasa tuh. MLM ini walaupun bagaimanapun menempa seseorang juga mental, ya Iya, kan? MLM itu kan M-nya mental. Mental lama enggak bisa tuh dong. Mental lama mau bisa tuh. Mental lemah, mental. Benar-benar. MLM. Luar biasa. Tapi di sini kan bukan masalah konsep MLM-nya ya. Iya. Kita nggak fokus di situ, tapi konsep bagaimana Perjuangan. bisa berproses bertahan hidup. Uh-uh. Dan waktu itu Desbi baru masa pemulihan siap sakit kunyang. Oh, sempat Hepatitis. Iya, iya. Nah, waktu itu saya sakit-sakit kayak ini nyusahin orang aja, nyusahin keluarga. Saya harus sembuh. Harus sembuh. Keren. Nah, waktu itu sempat jual pulsa juga. Jual pulsa. Jual pulsa. Dan pas saat sudah ada Otalapau di 2015 ini itu pun karena duit ya Kak ya. Iya, Kita iya. cukup materialistis lah. Materialistis dan realistis. Realistis. Yes. Karena waktu disuruh sama mantan pacar tadi Iya. yang sudah jadi istri tadi ya. Takut, Waktu itu disuruh follow akun-akun takut dicoret lucu. dari kakak. Disuruh lihat akun Akun lucu. lucu-lucuan. Nah, waktu Habis itu apa? Waktu itu yang ada jadi inspirasi apa? Meme komik Indonesia. Oke. Meme komik Indonesia itu. Terus ada satu lagi ngakak kocak apa banyak waktu itu di zaman itu belum ada dagelan kalau nggak salah. Di Sumbar kayaknya belum ada ya? Nah karena belum ada sumber, Aha. saya waktu itu pemacunya kan harus hidup ini harus ada pemantik ya, Kak, ya. Iya. Harus ada trigger kita untuk Trigger, semangat. betul. Ada iklan sepatu masih ingat nih, itu mungkin di beberapa tempat saya sering bilang itu ada iklan sepatu. Oh bisa jadi duit. Gitu Tetap kan. triggernya tuh bukan Iya. apa-apa, triggernya sebenarnya duit. Duit. Duit itu kan artinya kan lakukan. Oh benar. Do it. Saya do it. Do Ya it. benar. Nah, Iya, lakukan. iya. Nah, harusnya Ujungnya kalau mau jadi lakukan duit. itu harus ada duit. Nah, gitu. Jadi Kemudian? karena ada duit, wah ada duitnya nih. Berarti lihat, wah di Sumatera Barat belum ada. Aha. Belum ada.
oh oke, dibikin yang versi Minang. Siap. Awal namanya itu Meme Komik Minang. Oh. Tapi karena kepanjangan dan walaupun ada embel-embel Minangnya masih kurang Minang ya. kurang gampang diingat gitu Iya, ya. kurang gampang Minang. Mm-mm. Dibilah namanya Otalapau. Mhm. Nah, bikin nama Otalapau yang bisa untuk pencari piti untuk awak Iya. ya. Dan alhamdulillah waktu itu Dalip itu adalah salah satu UMKM pengiklan pertama di Otalapau. Jadi Dalip ini awalnya UMKM. Iya, namanya Dapua. Oh, Dapur itu. Ya, Sekarang booming lagi dong. Booming lagi kan? Keren. Masih dengan brand yang sama. Kok bisa? Jadi Anda ini semua circle-nya itu ke itu, Iya, itu ke itu gitu aja ya. Benar. Ternyata kami sudah kenal lama. Tapi saya mikirnya saya belum ketemu sama Dalip. Mikirnya Dalip itu menganggap Puak kan Iya, Dapua. Dapua. Dan logo itu orang gendut juga. Dalip dikeceknya sama Dades Gapua. Iya, dan ngakui dia. Nah, waktu itu kan Dalip sebagai pengiklan pertama, wah ternyata bisa bantuin. Amuh dia yang nanya-nanya tuh Iya, dari tuh Amuh dia follower bayar. saya 2000 dia ada tanya tuh. Oh. Bang, bisa ngiklan nggak bang? Tidak bisa. Saya bilang nggak bisa. Tunggulah 20.000 followers Wak dulu. Aduh, idealis. Karena gini kak, Heeh, dia bayar. heeh. Kita nerima dengan followers gini. Pertama efek untuk dia Iya, sedikit. betul. Yang kedua efek untuk followers. Baru 2000 dan dapat terima iklan. Oke. Ya, kita cukup idealis. Ternyata idealis luar biasa. Harus. Kalau Kak Fitrus mah kalau 2000 lah dia diminta 2000. Gas. 2000 sih lah namun orang konon 20.000. Tapi dibatasi di Keren. 20.000. Iya, siap. Besok siap. 20.000 baru Wak terima iklan. Pas 20.000 kak, langsung di line lagi. Waktu itu masih chatnya di line. Oh iya, line, Ya, line, langsung di line lagi. Iya. Bang, lah 20.000 tuh. Dipantau. Dipantau. Gigih ternyata. Artinya ya, mereka Dalip berdua itu nih ya. memang orang-orang yang sudah aware dengan Dengan sosial dampak media. positif dari medsos ya. Nah itu Oke. akhirnya dia ngiklan di Otalapau laris. Oke. Gara-gara laris itu, Ya. itu kalau ngiklan tempat orang lain dan bayar. Gimana kalau saya punya juga, kata Dalip tuh. Cerdik dia ya. Jadi dia, ya emang harus begitu cara Betul, pikir betul, ya. Betul. Untuk efisien kan. Betul. Kita nggak perlu Kebutuhan untuk diri sendiri dulu Iya, dong maintainnya. nggak perlu ngeluarin duit, kita promosikan di akun kita. Iya. Gitu ya. Dalip bikin namanya yang Minang Lip tadi. Untuk Iya. sejarah Minang Lip mungkin sudah dikupas ya kemarin ya. Sudah dikupas Nah, juga. akhirnya ternyata akun ini bisa loh untuk bantu UMKM. Iya. Ternyata sebuah akun Instagram bisa menopang untuk digital marketing yang topik kita hari ini. Tidak hanya iya. untuk digital marketing, tidak hanya untuk kebutuhan bisnis diri sendiri Mm-mm. dan komunitas, tapi Ya. juga bisa bantu banyak orang termasuk UMKM. Betul, Wih, betul banget. keren. Dan memang sudah dirasakan sekali manfaatnya Otalapau, Minang Lip ini sudah jadi salah satu top list para UMKM tuh Cila untuk beriklan. Jadi kalau Iya. kepengen lebih produknya lebih dikenal tuh ngontaknya ya Otalapau, Oh. Minang Lip gitu, dan Mm-mm. mereka memang ada value-nya support UMKM ya. Super UMKM. Kalau lah UMKM tuh bisa deh. Iya. Rencana ke depan ada lagi yang mau ditargetkan dengan timnya Om. Banyak banget. Jangan di-spill semua. Kan rencana. Ini Nanti rahasia. ditiru orang lain. Tapi kalau dilihat sekarang On progress seba- berarti ya? sebagai seorang visioner, weh, bare bahasa Kapitras nah. Emang kayak gitu saya Kak. Sebagai seorang visioner nih, kalau Astagfirullah. dari 2010 ya udah mulai main medsos, udah tahu dong digital marketing ini ternyata memang sangat urgent dan vital untuk berbagai aspek. Nah, kalau boleh dilihat supaya nanti teman-teman kita dari katakanlah Gen Z udah tahu apa yang mesti disiapkan untuk dirinya terkait dengan skill bertahan hidup ini. Untuk digital marketing sendiri gimana progres ataupun bakalan ada sesuatu tren terbaru nggak Dades di digital marketing atau apa yang perlu disiapkan gitu? Oke, yang kalau versi Deswi ya, yang Iya. perlu dipersiapkan sebenarnya sama aja dengan bagaimana kita memulai usaha. Yang penting kita yakin nggak, ya, yang yakin nggak dengan usaha kita. Karena masalah keyakinan ini kan masalah religius. Beda lagi. Gara-gara Nyesel Roma, aku, nyesel gara-gara sekali. gara-gara- dari awal aku ketipu mulu loh. gara-gara Roma Iram. Ya, jadi kan kalau masalah kalau kita udah mentalnya udah siap dulu ya, mental udah siap dulu untuk jualan. Nanti kalau misalnya yang nama jualan kan pasti ada untung, ada rugi, ada balik modal ya kan. Betul. Ada namanya draw. Dan kalau kalah le Podo nama. saya nama kan orang Minang kayak gitu. Nah, harus siap dengan
hal-hal yang kayak gini. Iya. Begitupun dengan digital marketing, nggak semua digital marketing itu akan sukses. Oke. Ya, Nah, garis bawah itu. nanti kita mau spilling ini. Hmm. Apa penyebab seseorang yang fokus dengan digital marketing itu tidak sukses? Nanti ya. Ya. Lanjut dulu yang tadi. Lanjut dulu ya kan. Singgan mana deh itu? Singgan mana tadi Ya, ya? digital marketing, maksudnya tidak semua digital marketing itu sukses. Tergantung apa produknya, bagaimana treatmentnya, Dia mengemas ya. ya mengemas macamnya kan packaging itu kan nggak hanya bungkus ya. Bagaimana kita mempackage sebuah akun sosial media kita Iya. untuk kita mix and match dengan yang lain, terus ada bikin treatment lainnya yang cocok dengan usaha kita. Mungkin cara untuk produk makanan akan berbeda nih dengan produk skincare. Oke. Produk skincare mungkin akan beda juga dengan baju olahraga misalnya, dengan tema olahraga. Nah, itu akan kita sesuaikan. Jangan asal-asal misalnya, oh saya hebat, saya sudah berhasil di bidang digital marketing untuk menjual sebuah produk makanan. Lalu di hire oleh orang yang sport. Akhirnya anggau dia kan. Nggak cocok dia. Iya. Ternyata untuk sport beda lagi treatmentnya. Artinya kita seorang yang bergelut di bidang digital marketing juga udah harus tahu ya kita ini kuatnya di mana atau cocoknya segmen apa gitu Ya ya. harus. Nah, kalau misalnya untuk jadi influencer, kita harus tahu dulu nih kelebihan kita apa. Mulai dari yang hal itu. Kalau macam Kak Fitrosnya ada cocok jadi influencer. Kelebihan kakak apa? Nggak punya Kelebihan kekurangan. berat badan. Kelebihan saya terlalu banyak kekurangan, tapi kekurangan itu kekuatan saya. Nah itu apa kurang kakak? Kurang apa? Kurang apa ya? Ya kalau Desbi malah kekurangan Desbi jadikan. Nggak punya. Maksudnya kita balikkan lah gitu ya. Kalau Cila kekurangannya nggak punya kelebihan. Kalau saya kelebihan saya nggak punya kekurangan, sombong saya. Aku kelebihan aku ngulang-ngulang terus. Oh iya benar. Ya. Benar ya. Jadi kamu sehingga mudah diingat gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita kepengen jadi seorang influencer katakan gitu, karena lapangan kerja kan susah sekarang nih. Tuh gitu selalai lah peci handphone cari pikir. Nah, ini yang harus kita Mindset. merubah mindsetnya lagi ya. Kalau influencer itu dulunya bukan sebuah pekerjaan, sekarang influencer adalah sebuah pekerjaan. Betul. Dari rumah sih bisa cari pitih. Nah, kalau misalnya dulu mangalah kerajuang ke ama-ama Ya. kan, apalah kerja kamu nih ya sibuk aja di HP itu. Ya. Tapi Itu sekarang itu tahu kamu banyak pitih. dapat PT kan, sebentar datang paket ya kan, dari mana dia itu dapat uang tuh kan, ngepet. Sampai bersalah jadi influencer sampai tetanggamu mengira kamu babi ngepet. Om, kira-kira kalau untuk usia anak sekolahan apa sih yang bisa Artinya untuk yang personal brandingnya personal nih, brandingnya kalau dia ya. misalnya Cila cita-citanya mau jadi influencer cilik, Iya. dades, apa yang Apa bisa diekspos kontennya, dari ya, Nah, itu kan kita sesuaikan. Ya. Kalau misalnya kita Gen Z, bahaslah dengan apa yang dekat dengan kita. Kita bahas Gen Z, jangan bahas milenial. Nah, nggak cocok Akhirnya kan judge. Kita milenial bahas Gen Z kan kita menjudge. Oh, waktu awak dulu, nah bisa gitu. Waktu awak dulu beda dengan sekarang. Jangan disamakan kan? Iya. Ya. Sebelum ini Jadi sesuai dengan selera netizennya. Nah, Iya. sesuai dengan kita, Kita. ya. Kita di usia berapa? Jangan bahas-bahas yang terlalu lompat lah ya. Kalau anak-anak seperti Cila ini kan kelas 19 SD ya. Iya. Ya Tahu kelas aja dari 19 SD. SD ini Heeh. samakan dengan konteksnya misalnya anak-anak, celah konteksnya tentang lagu anak-anak kah, atau misalnya hal-hal misalnya tentang sekolah, biar ke sekolah itu menyenangkan. Cara bagaimana belajar itu menyenangkan, matematika itu menarik loh Iya. misalnya. Nah, Polo benar kan? Jeromoli. Terlihat dari wajahnya sangat ceria Dia sekali. sangat suka dengan matematika. Iya, matematika. Iya. Nah, kan sekarang ada namanya Magic Matika. Iya. Itu banyak ya. Iya, Itu kan hal-hal menarik dari matematika. Betul. Walaupun saya pribadi dulu sangat suka matematika. Ih, sombong lagi. Sangat suka dulu, tapi setelah ditampar oleh guru matematika saya nggak suka lagi. Pernah kena tampar. Oh, di mana? Terus demi Allah. Besok datangi guru matematikanya bawa bingkisan. Enggak, saya mau kasih tahu ke dia. Ya. Apa yang mau dikasih Enggak, tahu? ke mungkin Oh, tampar lagi dong. bagi Kemarin cuma sebelah bapak gitu. itu yang mungkin melihat video ini. Dan bagi guru-guru lainnya yang di seluruh pelosok dunia maupun Antartika macamnya. Itu kekerasan di sekolah itu membekas banget loh Kak. Oh, Apalagi ini kan sampai luka batin. Iya. Kita
bisa suka dengan sebuah pelajaran, faktor terbesarnya itu adalah gurunya. Gurunya, betul. Betul nggak? That's Kalau right. gurunya menyenangkan, matematika pun akan menyenangkan. Menyenangkan. Iya, iya. Udahlah matematikanya horor. Iya, Iya. menikah horor, Gurunya gurunya juga horor. Iya kan? Padahal Salah. saya dulu di SMP itu 10 loh Wah, nilai saya 100. dari 100. Enggak. Waktu itu kan di zaman-zaman nilainya 10 tahunnya di nggak zaman-zaman 100. SMP masih Iya. celana pendek itu Yes, kan. betul. Itu kan masih nilai tertinggi itu 10. 10 nggak 10. 100. Bagus nih saya itu Kak. Mm-mm. Tapi karena kena Itu kena tampar. kena tampar tuh kenapa penyebab? Karena Madar ada kamu, Nak. miskomunikasi. Madar kamu, Nak. Enggak madar Kak. Nggak madar kamu. Saya lebih baik karena kelas A unggul saya Iya. Kak. Kenapa? Sejarah kena tamparin kenapa? Karena 10 menit lagi. Ya, maksudnya karena ada miskomunikasi, akhirnya dia nyangka saya yang salah, ternyata yang salah itu semua kelas. Keseluruhan di sisi kelas itu salah, tapi menghadap aja mukanya ke saya. Nah, langsung ditampar kidarnya saya Kak. Ditampar Oh, kita. berarti om ini dijadikan kambing Tumbal. Iya, kambing gelap. hitam, padahal saya Iya. kambing abu-abu Kak. gelap. Iya, jadikan Tampar. kambing gelap dia. Iya. Makanya Tampar, Kak. kena kalau kambing putih kan nggak kena. Kalau abu-abu tuh bisa kena, bisa iya, bisa tidak gitu Iya. kan. Nah, karena kayak saya bukan sound the ship, saya akhirnya hitam kan, ditapuaknya pipi saya ini. Itu berhenti kamu belajar matematika. Diam habis saya itu. Kak. Teman saya yang nangis. Teman Dades solidaritasnya tinggi ya. Iya, maksudnya Bukan dia yang kena maksudnya. mental Kak. Si om ini kena tampar, omnya diam. Terus tangannya nampar ke sebelah. Makanya temennya nangis. Gitu. Enggak, maksudnya gini Kak. Ternyata hal-hal yang seperti itu Bisa. waktu saya ngajar. Nah, kan akhirnya ngajar juga Betul, tuh, jadi betul, guru betul, juga betul. tuh. Nampar juga omnya. Enggak. Saya tampar diri saya sendiri. Iya, awas Sakit. naman. Berarti saya nggak boleh lakukan ini pada Weh, luar akhirnya saya bikin bahasa Jepang ini sangat menyenangkan. biasa. Oke, kamu nggak suka dengan pelajaran bahasa Jepang, tapi kamu harus suka dengan saya minimal. Akhirnya nanti tahu-tahu ujung-ujungnya modusnya supaya banyak dikirimin surat cinta. Enggak, bunga Kak. Bunga. Serius, ya waktu itu hari ampun. guru, saya saya guru baru di situ. Ya. Hari guru dan siswa-siswa ngasih bunga ke guru. Saya paling banyak Kak, 1 tas sampai ke telinga tasnya itu, sampai juga tangan saya, sampai iri guru-guru minta saya 1 tas, saya 1. Sampai rumah om jual. Saya jual pas orang wisuda. Iya, soalnya kan dia mikirnya ini kan cuan. Enggak waktu itu akhirnya karena kasihan sama guru yang udah puluhan tahun mengabdi tapi nggak pernah dapat, ya saya kasih. Enggak, maksudnya gitu. Bagaimana ternyata walaupun saya bukan diciptakan untuk ngajar, kan bukan kuliah di IKIP, UNP kan Iya. untuk yang emang pengajar ya, tenaga pendidik betul. yang belajar pedagogik semacam Iya, semacamnya. betul, micro teaching. Iya, gitu micro ya. teaching walaupun saya nggak paham itu sama sekali, tapi alhamdulillah waktu saya ngajar siswa-siswa itu setidaknya menyenangkan dengan saya. Bahkan ada beberapa yang hobi musik, kami main band. Wah. Nah, cara-cara pendekatan misalnya ada yang berandalan. Didekatin. Oke, kamu mau menghiru menghiru ya, mau Menghirup udara. ya, mau ngobrol. Oke, nggak apa-apa, mau ngobrol, mau sama temannya ngobrol-ngobrol Tapi bahasa sama cabut Jepang. saya. Enggak. Tapi dengarkan saya dulu bicara 15 menit, fokus pada saya 15 menit, habis itu kita ngobrol. Akhirnya habis 15 menit, Ngobrol sama mereka. Jawa yang mau tahu lah Kang. Mande. Nah, bicara apa? Apa yang paling terdekat dengan dia? Mereka yang cocok suka hobi yang bola, kita bicarain bola. Wah. Nah, semacamnya. Oke, mungkin bagi sekolah kalau tahu ini akan marah ya. Iya. Mungkin ya. Tapi itu cara biar mereka menyenangkan dengan pelajaran tersebut. Sebenarnya kalau dalam proses belajar mengajar tuh tadi sekali lagi bahwa guru itu sosok idola untuk anak-anak. Iya. Bahkan dibanding dengan di rumah, anak-anak itu akan lebih mendengarkan guru daripada orang tuanya sendiri. Betul. Nah, jadi harusnya memang guru harus mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu supaya disenangi oleh anak-anak. Ya, betul. Nah, baru kemudian ngikut apa yang di-share sama. Betul. Dan fun fact-nya, followers pertama Talapa itu adalah murid saya sendiri. Banyak Ya. dong berarti. Banyak. Luar biasa. Oke, baik. Nah, ini kan waktu nih yang udah habis. 5 menit lagi masih 5 ada. menit lagi. 5 Dades, menit kalau lagi. misalnya kita lihat fenomena dari zaman Dades dulu ke sekarang tuh tentu sudah ada mulai pergeseran ya. Nah, dengan digital yang seperti 2 mata pisau Ya. ya, bisa membunuh
tetapi juga Juga satu sisi motong buah. Ya. samo. Artinya dua manfaat yang dua akibat kalau kita gunakan dengan baik, dengan maksimal, dengan arah yang positif, justru bisa menguntungkan. Tetapi jika tidak bisa menggunakan secara cerdas, itu justru sangat destruktif sekali gitu, karena bisa berat sekali bahasanya. Pas 5 menit ini Om. belum. Oh, belum. Jadi kalau menurut Dades sebagai seseorang digital entusias gitu Iya. ya, apa yang harus diwaspadai dan apa barangkali ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman kita Om ngerti nggak Om? Gen Z dan Gen Alpha Oke. ya, supaya mereka tetap bisa tidak buta dengan digital, tetapi juga bisa meraih manfaat sehingga nanti akan bertumbuh menjadi seseorang yang seperti akan lahir Desbi Sugari berikutnya, walaupun dengan berbagai di polemik hidup tetap bisa survive dan tetap bisa dikenal gitu. Oke, terima kasih Hani. Iya. Gimana Pas sempat setengah menit. Rika? Ani Rika. Rika Rahim. Ya, jadi kalau bagi Desbi sendiri ya, untuk teman-teman Gen Z, Gen Alpha ke bawahnya, Ya, Gen ya. Beta, apalagi Gamma. Teta. Nah, itu kan kita digital itu kan pesat banget ya. Betul. Bahkan Desbi baru belajar ini hari ini tentang A. Besoknya ternyata orang sudah AI. Iya betul. Nah, kita pelajari AI ternyata banyak lagi. Udah move lagi ke Udah move yang lagi. lain. Nah, ini sangat-sangat mudah akan dicerna oleh anak Gen Z karena dia berada di zamannya. Betul. Ya, kalau anak seperti Milenial. kolonial ini disuruh belajar AI mungkin nggak masuk kutanya kan. Nah, tapi Ya, kalau seperti ini masih senja gitu. udah Siap-siap udah senja. maghrib lah. Maghrib. Udah maghrib ini ya udahlah tidur aja lagi. Luar biasa Roman. Ya maksudnya dengan di zamannya ini manfaatkanlah sebaik-baiknya, tapi tetap ingat mana yang positif, mana yang negatif. Ya. Hidup ini adalah pilihan. Betul. Ya. Kalau kamu pilih positif, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ya. Karena positif negatif tetap ada konsekuensi. Kamu pilih negatif, ini konsekuensinya. Kamu pilih mana? Hidup ini adalah pilihan dan kamu harus siap dengan konsekuensi apapun. Misalnya tenar, Betul. kan bisa jadi star syndrome. Betul. Bisa jadi diuntit deh begal. Cewek gitu ya. Dia cewek kena pici kan padahal wala bini kan. Harus siap dengan itu. Kan ada konsekuensi. Betul. Nah, bagi teman-teman Gen Z, manfaatkanlah digital ini sebaik mungkin apapun itu dan bisa berinovasi, bisa beradaptasi dan berinovasi. Kalau tidak bisa beradaptasi, kalian hanya akan menjadi penikmat. Oke. Tapi kalau bisa beradaptasi dan berinovasi, enaknya sebagai pembuat adalah bisa membuat dan bisa menikmati. Siap. Nah, Dapat luar banyak biasa. manfaatnya ya. Iya, Ingat kamu betul. Cila, Iya. maka kamu harus menjadi penikmat dan Pembuat. penikmat dan pembuat dan penikmat. jangan hanya sebagai penikmat. Kalau bisa tuh ya Dades ya, paci handphone harus jadi cuan. Piti. Gitu. Jangan piti keluar. CO paket tibu. Oke, baik. Berhasil gitu. Luar biasa. Terakhir lah. Ini karena targetnya Gen Z ya. Betul. Target Gen Z, manfaatkanlah usia muda sebelum tiba usia. Eh. Bukan, maksudnya gini. Kayak Manfaatkanlah lagu. usia muda itu untuk kita berinvestasi untuk soft skill. Betul. Karena tamat kuliah kalian mau kerja ke dunia kerja, ini minta itulah pengalaman pekerjaan. Betul. Kalian baru tamat kuliah pengalaman kerja tanyanya. Iya, Iya, betul. betul. Saya baru tamat nih Pak. Saya minta yang mau ya, tahu dia Dona. Padahal dia minta fresh graduate. Iya. Memang agak kurang sinkron Iya, gitu nah ya. makanya asalah soft skill dan hard skill kalian sejak kuliah. Kalau bisa jangan sejak kuliahnya. Saya aja di SMP sudah berkuliah saya itu. Iya, itu Nah, kuliah tuh kamu. emang bang berkuli, saya bertukang, Betul, saya betul. masang batu-bata semacam serius demi Masya Allah. Nah, itu investasi kalau bisa dari kecil, investasilah mulailah. Misalnya kan Icila kan dari bertukang gitu maksudnya. SD, SMP, SMA, SD. Masih SD. Dari SD mulai berinvestasi misalnya dengan soft skill misalnya berani untuk ke depan, Oke. berani untuk pidato, untuk betul, nyanyi. betul. Karena yang itu adalah investasi untuk masa depan nanti. Iya. Mau Di tahu 5 jadi sampai 10 presiden. tahun. Amin. Amin. Cita-cita Cila yang Iya. keberapa tuh Cil jadi presiden?
Kayaknya besok. Ya, Oke. seperti itu. Baik, terima kasih. Luar Tepuk biasa. tangan dong, luar biasa. Dapat insight luar biasa. Ternyata bagaimanapun polemik hidup, kita nggak boleh patah semangat ya, Dedes. Tetap syukuri. Harus tetap Kalau syukuri. tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar. Betul dia. Tidak ada untuk men-trigger kita untuk lebih baik. Betul sekali. Dan kalau mungkin pada saat itu walaupun dikatakan dari SD udah juara dari lahir gitu, udah cerdas dari lahir gitu. Dari kening saya kan nampak nih ya, lewas dia kan. Ya, tapi kalau misalnya tidak terjadi waktu itu ke musibah, tidak berdarah-darah seperti itu, mungkin belum tahu Desbi Sugari ini bisa sebesar ini, Ya. sebesar ini. Tentunya di sini di dalam kesuksesan seorang anak ada seorang ibu yang luar biasa yang terus mendoakan dan mensupport untuk kesuksesan anaknya. Terima kasih. Akhirnya kita ucapkan terima kasih untuk Dades, tetap berkarya. Kemudian kita tunggu karya-karya berikutnya, kiprah-kiprah berikutnya. Dan Sebenarnya masih banyak yang mau saya sombongkan tapi bisa-bisa. kita buat episode kedua ya dengan judul yang berbeza. Sombong seksi dulu. Sama Burung Irian, Burung Cendrawasih. Asik. Cukup sekian. Terima kasih. Saya Kak Fitros. Cila. Desbi. Sampai ketemu bincang-bincang lila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.